Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan kebetulan ada rekan saya Julio. Ada juga narasumber kita yang terkasih, Saya Romo Maxim dan juga Opa Franz. dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo, Selamat pagi, Opa, Pagi. Pagi, Opa. tamu kembali Pagi, Romo. Julio. Iya. Mungkin bisa dilanjut. Ya, di tanggal 24, 24 ya, November 2023. Kita akan bahas tentang apa nih? Banyak ini ya Romo ya. Martir dari Vietnam. Vietnam. dengan Dengan nama Santo Andreas Dũng Dũng dan para martir. Dan bagaimana perjuangannya di Vietnam gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja ya kita ke Romo Maxim untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Julio, Mas Gendon, terima kasih. Bapak dan Ibu, Opa dan Oma, saudara-saudari para pemirsa di rumah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, di hari ini gereja merayakan peringatan Santo Andreas Dũng dan kawan-kawan. Mereka adalah martir dari Vietnam. Kenapa disebut kawan-kawan? Karena mereka banyak menjadi martirnya itu bersamaan. Jadi kisah hidup ini adalah berawal dari situasi di wilayah Vietnam pada waktu itu di abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 itu agama Kristen sudah mulai pelan-pelan masuk di wilayah Vietnam oleh penyebaran para misionaris dari Prancis, dari Eropa, dari Portugal, mereka juga datang pergi, akhirnya membawa kekristenan menyebar di wilayah Vietnam, sehingga akhirnya Santo Andreas dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekat, mereka diperkenalkan dengan agama Kristen sampai akhirnya membuat mereka tertarik dan akhirnya Santo Andreas sampai ikut untuk kemudian menjadi imam. Dan ketika dia menjadi imam, dia menjalankan tugas kembali di wilayahnya sekalipun tentu saja tidak terang-terangan karena mereka ada di bawah di bawah tekanan penguasa Nguyen, dinasti Nguyen pada waktu itu yang boleh dibilang tidak ramah memberikan perlakuan terhadap orang-orang Kristen pada masa itu. Sehingga sampai dengan pada satu titik kisah di mana yang menjadi kisah kemartiran dari Santo Andreas dan kawan-kawan disebutkan bahwa mereka kemudian ketika mulai ditangkap karena dianggap melawan pengaruh atau melawan apa yang diminta oleh kekuasaan penguasa waktu itu, dinasti waktu itu, sehingga akhirnya mereka ditangkap dengan jumlah sekitar 117 orang. 117 orang awam dan juga ada imam termasuk Andreas Dũng. Makanya perayaan atau peringatannya pada hari itu disebutkan Andreas Dũng dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini ada 117-an. Mereka ada jumlahnya ada 117 orang yang mengalami peristiwa kemartiran itu. Sehingga setelah mereka ditangkap, mereka mulai mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka dianiaya dengan satu tujuan adalah supaya mereka menyangkal atau menolak iman akan Kristen dan mereka kembali kepada kehidupan sebagaimana orang-orang lain pada masa itu, sesuai dengan apa yang mereka yakini, bukan sesuai dengan ajaran atau keyakinan Kristen yang baru datang berkembang pada waktu itu di sana. Tetapi karena kuatnya keyakinan mereka punya sikap percaya dan yakin akan iman Kristus, sehingga biarpun ada penganiayaan, ada tantangan, ada ujian yang berat, mereka tetap tidak menolak iman. Sehingga akhirnya karena penguasa melihat bahwa mereka tidak mau, tetap kukuh, tetap bertahan, tidak mau menolak iman mereka, akhirnya mereka mengalami kemartiran di mana mereka semua akhirnya dibunuh. Lalu kemudian selanjutnya gereja melihat bahwa kematian mereka itu justru menjadi semacam siraman. Biasanya orang bilang darah kemartiran itu termasuk menjadi obat untuk menumbuhkan benih-benih kehidupan Kristen di generasi-generasi selanjutnya. Sehingga terbukti benih-benih kekristenan itu tetap bertumbuh sampai dengan sekarang kehidupan iman di Vietnam. Sekalipun Vietnam kalau kita lihat dalam konteks mendunia, mereka boleh dibilang kan negara termasuk negara komunis mereka. Iya, betul. Vietnam. Tetapi kehidupan perkembangan agama Kristen masih tetap ada.
Artinya bahwa kemartiran mereka tuh bukan berarti semacam pohon yang sudah dipotong sampai di akar-akarnya lalu nggak tumbuh lagi mati, tapi masih tetap hidup. Akhirnya mereka kemudian dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II di tahun 1988 untuk menjadi orang-orang kudus yang berasal dari Vietnam. Sehingga mereka menunjukkan teladan bagaimana iman akan Kristus, sebagaimana apa yang dibuat oleh para martir zaman kemartiran itu, abad pertama sampai dengan abad keempat, ketiga, keempat, masih itu abad-abad kemartiran. Yang itu ditunjukkan di wilayah Asia, khususnya di Vietnam. Mereka menunjukkan itu kemartiran mereka dengan mempertahankan kebenaran iman yang mereka yakini, sekalipun ada tantangan dianiaya, bahkan ancaman kematian untuk dibunuh, mereka tetap bertahan untuk menunjukkan imannya. Sehingga buah kemartiran mereka adalah agama Kristen masih tetap ada, sekalipun mereka pada masa itu benar-benar mengalami penganiayaan bahkan sampai kematian. Itu kisah dari Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawan. Ya, luar biasa. Gimana, Opa Franz? Ya, saya ada satu pertanyaan, Romo. Oke, boleh. Di sini Opa. saya melihat bahwa di butir 3, kutipan kata-kata mutiara dari Santo Dunglac ini, pengampunan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Bukankah seseorang yang sudah dianiaya, sudah direndahkan, sudah dihina, itu tentunya sakit hati yang luar biasa, Romo. Jadi kami yang awam ini berpendapat bahwa ini tidak adil. Nah, mohon kiranya pencerahannya, Romo. Baik, terima kasih Opa. Opa mengutip kutipan kata-kata mutiara warisan Andreas Dunglac. Iya. Di mana disebutkan bahwa pengampunan itu bukti atau tanda bahwa orang itu kuat. Peristiwa pengampunan, kalau kita lihat dalam konteks iman kita, pengampunan itu salah satu yang menjadi ajaran dari Yesus ya. Kita ingat doa Bapa kami, itu adalah doa warisan Yesus kepada kita, di mana di dalamnya itu ada ajakan kita untuk mengampuni. Jadi yang pertama kita berdoa minta pengampunan, ampunilah kami yang berdosa, tetapi juga seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya ada tindakan pengampunan. Kenapa Santo Andreas Dunglac dia menyampaikan bahwa pengampunan itu justru menjadi tanda kekuatan, bukan kelemahan. Karena memang orang yang mampu mengampuni justru di situ menunjukkan bahwa dia kuat. Kalau orang mengalami situasi sulit, situasi penuh tantangan akibat dari orang lain, bisa jadi orang yang mengalami itu dia memiliki kebencian kan, dia memiliki rasa tidak puas, rasa sakit hati, marah dan lain sebagainya kepada orang yang melakukan. Bahkan dendam. Kalau dia terkukung dengan pandangan itu, dengan sikap itu bahwa saya benci dia, saya kesal dia, saya marah dengan dia, saya sakit hati dengan dia, ya dia menunjukkan posisi lemah. Karena dia melemah, termasuk dia juga melemahkan diri bahwa ya saya mengalami situasi tertekan, saya ditekan. Tetapi ketika muncul pengampunan, artinya dia melampaui situasi itu, dia lewat dari situasi itu, dan orang yang bisa lewat dari situasi itu adalah orang yang kuat ya. Ketika justru dia bisa keluar untuk mengampuni itu, sebenarnya di situ dia kuat. Kalau dia tunjukkan bahwa saya membenci dia, saya sakit hati dia, saya marah, saya kecewa. Balas kapan-kapan. Saya balas kapan-kapan. Saya catat nih tanggal. Justru di situ tidak menunjukkan kehebatan. Itu normal, semua orang pasti bisa alami begitu. Saya disakiti, yang terjadilah saya pasti bisa balas, saya pasti dendam, saya pasti kecewa, saya pasti marah, saya sakit hati. Tetapi orang yang kuat, sebagaimana tadi disampaikan, orang adalah orang yang bisa mengampuni. Ketika dia bisa mengampuni itu dibutuhkan pengorbanan luar biasa. Dibutuhkan satu daya sangat luar biasa itu. Daya luar biasa. Apa ya? Out of the box. Daya, iya, itu makanya. Justru karena itu perjuangan luar biasa. Justru karena itu makanya kita sebut dia kuat. Justru pada waktu itu makanya kita sebut dia menang. Betul. Karena dia bisa keluar dari situasi yang sebenarnya mengekang dia, yang normal itu. Out of the box, iya. Out of the box, yang normalnya saya ditekan, saya saya marah, saya dendam, saya sakit hati, saya kecewa. Tapi ketika orang bisa keluar dari itu, ya di situ dia luar biasa.
Orang biasa normalnya ya itu Ya, orang dendam. normalnya yang dendam, sakit hati, Harga diri. kecewa nggak bisa bisa nih. kecewa. Tapi yang luar biasa di Luar luar biasa biasa itu bisa adalah yang bisa mengampuni. memberikan pengampunan. Dan di situ butuh perjuangan. Makanya Yesus ajar kita untuk tidak mudah, tidak mudah. Sama seperti Paus dulu. Paus Yohanes Iya, waktu ditembak itu ya. ditembak. Akhirnya mau dimaafkan. mengampuni. Dia mengampuni. Biasa sekali. Ampunan. Saya kira itu saya yang saya bisa jawab. Semoga bisa diterima, bisa dipahami. Apakah itu paralel dengan firman Tuhan yang berbunyi, apabila engkau ditampar pipimu yang kiri, berikanlah yang kanan. Apa seperti itu, Romo? Itu penjelasan lebih lanjut yang Yesus sampaikan. Sebenarnya memang kalau menurut penafsiran kitab suci, sedikit lebih mendalam ya. Kalau kita kan melihat bahwa kenapa masa sih orang kasih pipi kiri, kasih lagi pipi kanan, kan menurut kita nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi sebenarnya kalau menurut penafsiran kitab suci dengan penulisan aslinya, kalau membaca penulisan aslinya, itu sebenarnya cara untuk menyampaikan dengan maksud untuk perilaku sebaliknya. Artinya begini, ketika orang menampar pipi kiri, lalu ketika harus diajarkan dengan memberikan kembali pipi kanan, mungkin kita berpikir bahwa bagaimana mungkin sudah menderita lalu ditambah menderita lagi. Jadi sebenarnya di balik itu ada sebuah ajakan sebenarnya, kalau sudah kasih begitu jangan lagi nambah yang pipi kanannya. Jadi sebenarnya dari pernyataan itu sebenarnya ada, kalau itu karena memang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, kita terimanya begitu. Tapi kalau dalam pemahaman asli itu hanya sebenarnya cara tidak langsung bahwa tindakan untuk mengampuni itu sama dengan tindakan bahwa orang mau setelah ditampar, tetapi di baliknya itu dengan memberikan pipik yang kanan sebenarnya adalah ajakan untuk dia sudah mendapat ini, lalu dia tidak perlu terima, dia tidak perlu Membalas. Dia tidak perlu membalas. Sebenarnya itu Iya, ajakan itu. sebenarnya tidak perlu membalas. Tidak perlu membalas. Hanya karena dalam bahasa kita artikan bahwa sudah diberi pipi kanan, dikasih lagi kembali pipi kiri. Padahal sebenarnya itu ada ajakan, di balik itu adalah ajakan untuk tidak perlu membalas. Sebenarnya sudah diberikan itu tidak perlu membalas. Masa orang yang juga menampar juga kan tega ya? Sudah kasih ini kiri lalu cuma kau tambah lagi kanan. Kan sebenarnya orang menantang orang itu, masa sih kau mau buat begitu? Sebenarnya ada di balik itu ada lagi arti yang lebih mendalam. Karena kita bisa mengerti bahwa itu sebenarnya ada ajakan untuk mengampuni. Tidak mudah mengampuni. Sama seperti itu ya Romo, yang satu lagi yang Yesus ampuni dia 70 kali 7. 70 kali 7. Ya, itu juga. kali 7 kali Banyak kali ya Yesus. Banyak kan? Kalau kita baca dalam Injil itu banyak ya. Yesus memang sudah mengajar kita dalam warisan doa Bapa kami, tapi juga ditunjukkan dengan itu. dengan perbuatan. Dengan perbuatan sendiri. Bahkan juga kalau kita ingat kisah tentang wanita yang kedapatan disebut berbuat zina, ketika semua orang mau lempar, Yesus santai saja bilang, kamu yang kalau rasa diri tidak berdosa, silahkan buat dia yang pertama. Itu kan sebenarnya sangat telak gitu ya. Telak. Sangat telak gitu ya, gimana ya? Savage. Orangnya langsung rasa ya. Sama seperti saya juga dosa diampuni Tuhan ya, itu juga mengampuni yang sama. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Sangat mendalam ini. Lucu tadi. Itulah. Iya. Gak ada tambahan lagi? Balik lagi ke tadi ya Romo ya. Ke Santo Andreas. Dunglak. Kalau kita bahas lagi ke teladan Romo ya, untuk di zaman ini kan sudah berbeda ya zamannya ya. Apa yang bisa kita ambil dan kita lakukan di zaman ini kalau kita meneladani Santo Andreas Dunglak dan kawan-kawan? Apa kita harus jadi martir? Ya kan, tapi kan ada martir putih, ada martir merah. Mungkin silakan jelaskan. Pengalaman yang ditunjukkan oleh Santo Andreas Dunglak dan juga teman-teman yang kawan-kawannya itu menjadi pengawalan. Namanya pengalaman iman dari Santo Santa terjadi pada masa itu, tapi bisa dipelajari sampai dengan sekarang. Sama seperti juga kita mempelajari kitab suci, kita baca kitab suci pengalaman Yesus kan zaman itu. Tapi kan yang terjadi zaman itu kita sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di zaman sekarang. Demikian juga pengalaman
yang ditunjukkan oleh Santo Andreas, mereka menunjukkan ada beberapa kisah pengalaman iman yang mereka tunjukkan. Yang pertama, bagaimana mereka memiliki keteguhan iman, iman yang kuat. Jadi dengan iman yang kuat itu membuat mereka diyakinkan bahwa sekalipun ada tantangan, ada pengalaman bahwa mereka ditekan, dianiaya, tetapi mereka menunjukkan iman yang kuat akan Tuhan. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, iman akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana mereka menunjukkan ketabahan, kesabaran dalam penderitaan. Nah, bahwa dalam kehidupan ini sekalipun kita mungkin tidak menderita di bawah tekanan kemasan, seperti dulu, beda. Tapi paling tidak kita juga setiap orang punya pengalaman tertekan dengan pekerjaan. Bahkan anak-anak sekolah juga kan punya tugas-tugas sekolah banyak, jadi kuliah, tertekan juga dengan pekerjaan, dalam keluarga juga kan ada pengalaman tertekan. Tapi justru dengan pengalaman tertekan itu, apa yang ditunjukkan oleh Andreas Dunlach dan kawan-kawan, mereka menunjukkan kesabaran, mereka menunjukkan ketabahan untuk bertahan dalam penderitaan itu. Sehingga dan demikian juga kalau kita mengalami situasi zaman sekarang dengan kesulitan, dengan tantangannya, kita bertahan dalam penderitaan. Karena kalaupun ada kesulitan tantangan, kalau kita tidak bertahan kan mungkin kita berpikir sudah. Orang yang katakanlah anak-anak sekolah dengan PR, dengan tugas, dengan tantangan, kalau mereka tidak bertahan, bisa jadi saya nggak mau sekolah lagi, saya berhenti. Atau orang yang dengan pekerjaan, saya nggak mau kerjain lagi, mungkin cari kerja lain. Kan nggak mungkin juga ya. Masa harus berhenti sekolah? Pasti orang tua pasti nggak boleh. Jadi harus bertahan. Jadi ini saya kira di samping mungkin pengalaman lain, tapi paling tidak saya bisa ambil dua hal ini. Memiliki iman yang teguh pada Tuhan, tetapi juga bersabar dalam penderitaan dan kesulitan. Bersabar dalam penderitaan. Aman ya, Opa? Aman terkendali. Aman terkendali juga ya kita, Pak. Mas. Iya, betul. Mungkin karena waktu juga ya. Waktu juga sudah terbatas. Silakan kita minta tolong Opa Frans untuk membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk merayakan keberanian dan kesetiaan Santo Andreas Dunlach dan para martir Vietnam. Kami mohon agar cerita hidup mereka menjadi sumber inspirasi bagi kami semua. Terima kasih atas contoh iman yang teguh dan ketabahan yang mereka tunjukkan dalam menghadapi penganiayaan yang keras. Kami berdoa agar kami juga diberi keberanian untuk tetap setia kepadamu dalam segala situasi. Semoga ajaran pengampunan dan kesetiaan yang mereka anut menjadi panduan bagi kita untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Bimbinglah kami untuk mengikuti jejak mereka dalam menghidupkan nilai-nilai iman Kristen. Kami mohon berkat-Mu atas segala yang telah menyaksikan program ini. Semoga pesan tentang kesetiaan kepadamu dan kasih terhadap sesama terus menginspirasi dan memberkati kami semua. Kami menyerahkan segala sesuatu kepadamu ya Allah dan memohon agar Engkau melindungi kami dan memberkati kami sepanjang waktu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Andreas Dunlach dan kawan-kawan, doakanlah kami. Baik, terima kasih. Terima sekali kasih lagi juga sama-sama Romo dan juga Opa Frans ya, dan juga Mas Gendon ya. Sama-sama. Juga pemirsa di rumah, terima kasih karena sudah menyaksikan sampai detik ini ya. Dari pembahasan kita tentang Santo Andreas Dunlach dan kawan-kawan. Mudah-mudahan banyak teladan yang bisa dipetik dan diambil dan dilaksanakan untuk kita semuanya. Nah, setelah ini masih akan ada edisi-edisi selanjutnya dari Societas Sancta Clara dengan kisah Santo Santanya. Dan kita akan segera berjumpa kembali di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini.